Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Mustafa Muhammad sallallahu Sufiyur Rahman al-Mubarak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi pertemuan kemarin, pertemuan wingi, kita sudah membahas secara singkat dan global proses Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul menerima wahyu sampai beliau hijrah. Jadi setelah Kanjeng Rasul menerima ayat yang kedua, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, sampai 11 ayat itu, Kanjeng Rasul mengalami satu keadaan yang mana keadaan itu semakin membuat beliau yakin bahwa beliau memang benar-benar seorang utusan. Sehingga apa yang didapatkan oleh Kanjeng Rasul, pelajaran-pelajaran yang diterima Kanjeng Rasul dalam proses kerasulan, dalam proses kenabian, benar-benar beliau tunaikan, beliau jalankan dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dimulai teko orang-orang sing dikenal kerabat, keluarga, konco-konco cedek. Sampai awal kemarin ada beberapa sahabat sing kategori as-sabiqunal awwalin, ada 14 orang. Dari keluarga beliau ada 4 orang. Jadi praktis jamaah atau umat yang pada saat itu iman dan yakin ada 18 orang. Setelah itu enek wahyu maneh turun sebelum Kanjeng Rasul dakwah secara terang-terangan, yaitu wahyune surat Asy-Syura ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Akhirnya mula-mula Kanjeng Rasul berdakwah, menginformasikan, memberitahukan bahwa Kanjeng Rasul itu adalah seorang utusan dan enek pangeran sing luwih patut disembah, sing luwih patut dieloki, sing luwih patut dijunjung tinggi tinimbang pangeran-pangeran sing pada saat itu ada, yaitu berhala-berhala Lata, Uzza dan lain sebagainya. Lah pada saat itu petinggi-petinggi Quraisy menganggap ala opol belum begitu dianggap menjadi sebuah ancaman. Karena dianggap aja Kanjeng Rasul ini orang sing religius, orang sing memiliki komitmen tinggi terhadap ketuhanan-ketuhanan yang pada saat itu ning erane Kanjeng Rasul enek orang-orang jahiliyah sing ahli dai, ahli dakwah. Misalnya jenenge lek ning kene disebut Umayyah bin As-Salat, Qus bin Sa'idah, Amr bin Nufail dan lain sebagainya. Ada beberapa dianggap koyo dai-dai biasa ngono ae karo petinggi-petinggi Quraisy. Setelah itu selama 3 tahun dakwah
dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan kepada keluarga dan kerabat-kerabat terdekat itu ternyata memiliki efek yang signifikan. Jadi apa ya, info dari mulut ke mulut itu mula-mula menyebar dari ini para petinggi-petinggi Quraisy, yang mana setelah informasi itu diterima, setelah mereka mendengar kabar bahwa Kanjeng Rasul mendakwahkan sebuah ajaran dan dianggap ajaran baru yang mana nanti akan mengganggu eksistensi thariqah yang ada pada saat itu, akhirnya kelompok-kelompok apa jenenge jahiliyah, penganut thariqah jahiliyah pada saat itu melakukan sebuah pertemuan untuk menghambat, menghadang dakwah yang telah dilakukan oleh Kanjeng Rasul. Bebarengan karo iku turun ayat selanjutnya, yaitu mau wa angdzir ashiratakal aqrabin. Jadi mulai diutus dakwah secara terang-terangan. Nah, berdakwah terang-terangan ning ngene para kerabat-kerabat. Jadi kerabat-kerabat Kanjeng Rasul, Bani Quraisy ning kono kan ada kelompok-kelompok suku yang mana di situ memiliki pengaruhnya masing-masing. Enek banine Abu Jahal, enek banine Abu Lahab, lan sak piturute kuwi. Itu didakwai karo Kanjeng Rasul, yang mana akhirnya mereka menjadi semakin yakin karena wis ora iso menghalangi eksistensi ini Kanjeng Rasul ning kalangan grassroots bawah tanah. Jadi popularitas ajaran ini semakin tinggi. Yang mau nih dianggap duduk opo-opo akhirnya dianggap jadi sesuatu yang membahayakan eksistensi thariqah jahiliyah, thariqah yang sudah dianut orang-orang jahiliyah pada saat itu. Akhirnya ning ngene proses dakwah yang dakwah terbuka ning ngene keluarga kuwi apa yang terjadi, mendapatkan penentangan. Tapi ada salah satu pamane Kanjeng Rasul sekalipun ora beriman, tetapi ibaratnya membackup total, menjamin keselamatannya Kanjeng Rasul dan siap pasang badan nek Kanjeng Rasul enak opo-opo. Yaiku jenenge Abi Thalib. Namanya Kanjeng Rasul jenenge Abi Thalib. Jadi setelah oleh perintah dakwah terang-terangan kuwi mau, setelah dari keluarga besar sing diinformasikan didakwai, mari ngono Kanjeng Rasul mengumumkan tentang ajaran ini kepada penduduk Arab Mekah. Jadi ning Bukit Sofa Kanjeng Rasul ngadeg, ya woro-woro ngono, woro-woro mengumumkan. Akhirnya orang-orang sing mendengar suarane Kanjeng Rasul itu ngumpul kabeh di bawah Bukit Sofa. Ning Bukit Sofa, sebelum Kanjeng Rasul menyampaikan kebenaran, Kanjeng Rasul membuat dua pertanyaan. Ning ini orang-orang sing ada di lembah bukit kuwi mau. Pertanyaannya, bagaimana menurut pendapat kalian bila aku beritahukan di sana ada segerombolan pasukan berkuda di balik lembah akan menyerang kalian, apakah kalian mempercayainya? Nah, aku ngomong enek musuh ning belakang bukit iki akan menyerang kota Mekah. Apakah kalian mempercayainya? Kabeh yang ada di situ, iya, aku mempercayai kowe. Karena ora enek riwayate, ora enek track record-e kecilik kowe ngapusi. Siji. Pertanyaan yang kedua, apakah kamu pernah melihat apa yang keluar dari lisanku ini adalah sebuah kebohongan? Tidak, aku tidak pernah melihatmu berbohong sedikit pun, walaupun itu hanya satu kali. Wes, ini clear. Jadi memang apa ya, diplomatik alamiahnya memang sangat cerdas ya, sangat cerdas menilik dari pertanyaan itu. Akhirnya selanjutnya Kanjeng Rasul memberitahukan,
Lek memang koyo ngono, saiki kowe kabeh tak kandhani. Aku iki seorang rasul utusan. Aku membawa satu risalah. Risalah kuwi perintahe kowe kabeh sing enek ning kene dikongkon nyembah pangeran sing maha siji, yaiku Allah Subhanahu wa taala. Dan pangeran-pangeran utawa sesembahan yang selama ini kalian sembah dengan menggunakan thariqah jahiliyah kuwi mau sing pangerane akeh banget. Berana enek Lata, enek Uzza lan sak piturute kuwi mau. Iku duduk pangeran lan sesembahan kuwi kudu mok tinggal krana ora iso ngekeki manfaat ning ngene kuwi. Dari situlah sebagian besar orang-orang yang belum terprovokasi ini mengimani apa yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul. Jadi kebenaran kuwi sifatnya ketika sampai kepada orang-orang yang menerima kebenaran itu, sing wonge kosong ya, sing urung dipengaruhi lan sak piturute kuwi, pasti kebenaran itu akan diterima dan masuk dalam nurani dan sanubarinya. Pertentangan itu kaya sing umat utawa masyarakat sing wis dikumpulne Kanjeng Rasul mau, mulai enek terbelah, mulai enek penentangan itu setelah diprovokasi oleh Abu Lahab. Aja percaya Muhammad kuwi ngapusi. Muhammad kuwi akan membelah-belah, memecah belah suku kita, memecah belah bangsa kita dan mengingkari ajaran nenek moyang kita yang selama ini sudah kita anut dan sudah kita ikuti. Dan ini masif pembunuhan karakter yang dilakukan oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawan. Ini Kanjeng Rasul iki masif. Sehingga banyak orang-orang sing bereaksi terhadap keberadaane Kanjeng Rasul, termasuk Umar bin Khattab pada saat itu sing gurung Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu sing gurung Islam. Jadi Umar begitu krungu bahwa Kanjeng Rasul itu dianggap memecah belah bangsa Arab atas patriotismenya dia gedeng banget karo Kanjeng Rasul. Ini sing digedeng Umar iki sakjane duduk soal keislaman utawa agama sing dewa Kanjeng Rasul, tapi Kanjeng Rasul dianggap memecah belah bangsa Arab, suku Quraisy yang ada di Mekah. Itu salah satu kasus. Sehingga banyak sekali terjadi pro dan kontra. Akhirnya, tapi suku-suku Quraisy ini orang-orang kafir Quraisy nggak bisa berbuat banyak untuk mensabotase Kanjeng Rasul begitu saja, nggak bisa berbuat banyak. Karena apa? Kanjeng Rasul dijamin keselamatannya, dilindungi oleh pamannya Abi Thalib. Karena Abi Thalib sendiri orang yang pada saat itu terpandang dan memiliki pengaruh yang kuat di kalangan orang Arab Quraisy yang ada di Mekah. Akhirnya karena wis kentekan dalan, semakin tidak terbendung. Orang-orang yang penasaran berbondong-bondong masuk Islam ini semakin tidak terbendung. Lah, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang anti terhadap keberadaan ajaran Islam iki mau, mereka marani Abi Thalib untuk membuat satu kesepakatan. Apa narasi utawa kesepakatan yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy ning ngene Abi Thalib kuwi, wahai Abi Thalib, anake dulurmu yaiku ponakanmu Muhammad kandhanono. Ora usah nerusno dakwahe utawa ajak-ajake di dalam menyiarkan agama barunya. Kenapa? Karena yang dilakukan Muhammad ini nantinya akan merusak tatanan yang sudah ada dan akan menghilangkan nilai-nilai ajaran yang telah dianut oleh nenek moyang kita. Lek kowe ora iso,
Lek jenengan mboten saged ngerem Muhammad, wis jenengan minggir ae. Tak beresane karo bocah-bocah Muhammad iki. Tapi apa yang dilakukan Abi Thalib? Abi Thalib tetap bersikeras untuk melindungi Kanjeng Rasul dengan dakwahnya. Akhirnya yo nggak banyak yang bisa dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang secara fisik khususnya ning ini Kanjeng Rasul. Jadi saya pengen aja disabotase. Karena semua cara yang dimiliki orang kondal arep digawe model pembunuhan karakter track recordnya ora enek celah. Utang yo ora tahu, ngapusi wong ora tahu. Dadi ora duwe celah gawe ngerusak personalitine Kanjeng Rasul. Pembunuhan karakter gak iso. Dari sisi kebenaran ajaran yang disampaikan yo ora kena, dimbat ora kena. Dicuklek ora kena. Karena memang kebenaran yang disampaikan itu benar-benar logis, masuk akal dan bisa diterima. Sehingga yang dilakukan apa Yus kuwi mau terus-menerus untuk membuat agitasi propaganda bahasanya saiki. Apa meninformasikan terus-menerus mengecap kebaikan yang sudah ada itu dengan cap kejelekan yang terus-menerus. Sehingga orang-orang yang mengikuti yang terpengaruh itu adalah orang-orang sing asline tidak memiliki prinsip yang kuat atau pemahaman yang utuh tentang keagamaan maupun tentang ketuhanan, tetapi lebih kepada orang-orang yang latah karena terbawa oleh opini-opini publik yang berkembang pada saat itu. Lah, setelah dianggap chaos dengan kesepakatan dengan Abi Thalib, datanglah satu musim yang mana pada saat itu musim haji. Jadi ketika menunaikan orang apa jenenge? Jadi Mekah itu pada saat itu wis didadi jujukane orang-orang yang beribadah. Beribadah haji pada saat itu ya dengan sesembahannya masing-masing. Dan itu rutin dilakukan ning ini bulan Dzulhijjah. Wis kebiyen ora mung Kanjeng Rasul tok, kebiyen-biyene ket sadurunge jauh sebelum Kanjeng Rasul, ibadah haji itu sudah dilakukan rutin setiap bulan Dzulhijjah. Akhirnya wong-wong Quraisy iki kuwatir lek popularitasnya Kanjeng Rasul semakin gede, semakin kuat dan agamanya semakin berkembang, eksistensi mereka akan terhalangi. Satu. Yang kedua, ketika eksistensi mereka akan terpojokkan, terpinggirkan, yang terjadi akhirnya pundi-pundi ekonomi mereka pun juga akan berkurang. Gak enak meneh wong sing apa jenenge memperkaya dirinya, sing maune ibadah ning kono ditarif lah, dodol akik, dodol jimat, dodol kerap wis ilang kabeh. Ora enek sing bayar dharma wis ora enek, wis ilang kuwi. Akhirnya apa yang terjadi? Sentimen personalnya yang telah keluar. Nah, akhirnya orang-orang sing merasa dibahayakan oleh keberadaan dan eksistensi Kanjeng Rasul ini rapat meeting. Iki kira-kira strategi apa sing iso kita terapkan ben orang-orang sing haji iki engko ora melu Muhammad. Akhirnya yo enak sing usul. Misalnya kaya jenenge Al-Walid ning kene. Al-Walid iku ngumpulno aja sampai awake dhewe di dalam berstrategi iki ora kompak, mlaku dhewe-dhewe. Ayo kita susun agitasi propaganda sing mateng sehingga Kanjeng Rasul iki di dalam berdakwah, Muhammad iki engko ketika berdakwah menyampaikan agamanya oleh jamaah haji yang datang tidak diterima. Enek sing ngusul piye lek nganu Muhammad iki kita isukan adalah orang yang berdusta. Sebagian yang lain gak iso. Kowe angel lek gawe isu Muhammad berdusta karena Muhammad iki ora duwe track record ngapusi. Terus anaknya sing usul piye lek kau awake dhewe gawe isu bahwa yang disampaikan Muhammad itu adalah
syair-syair masa lalu atau syair-syair yang dia pelajari dari luar negeri. Sebagian mana menimpali. Oh gak iso. Karena lek syair awak dhewe iki wis ngerti syair iki koyo ngono sing disampaikne Muhammad iki sing diwacane Muhammad iki duduk syair. Dan awake dhewe lek ngrungokno iku yo atine awake dhewe tenang. Kuwi duduk syair, iku yo akan terbantahkan dan patah dengan sendirinya. Ya wis. Lek ngono piye lek awake dhewe bersepakat mengisukan Muhammad iku gendeng. Gendeng piye wong Muhammad kuwi waras. Awake dhewe ora ndelok Muhammad gelagate gelagat kaya wong gendeng sing guyu-guyu dhewe, sing ngomong-ngomong dhewe gak enek. Akhirnya apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Bingung kan wong kafir kuwi. Akhirnya ya wis krana saking bingungnya gawe cara koboi. Cara koboi iku piye? Ya wis pokoke lek Muhammad dakwah ning burine langsung kita potong. Wong-wong sing arepe melok sing urung kuat imane kita pengaruhi, sing urung kuat prinsipe kita pengaruhi. Nek perlu gawe fisik jabani, kita lakukan untuk itu. Akhirnya menemukan formulasi orang-orang kafir Quraisy di dalam pertemuan kuwi meeting itu menemukan formulasi yang mereka anggap tepat. Apa yang mereka lakukan dengan ejekan, penghinaan, olok-olok dan penertawaan. Jadi apa ya istilah buzzer iki ya wis enek ket biyen. Jadi gawe cara buzzer. Jadi ke Kanjeng Nabi ning ndi ngono gruduk, langsung diolok-olok, jadi dikerdilkan, dikucilkan. Just dielek-elek lan sak piturute. Sampai pada akhirnya itu pun juga tidak banyak berpengaruh. Karena sekalipun tidak banyak, grafik popularitas Kanjeng Nabi iki naik. Grafik popularitas orang-orang yang memeluk Islam iki naik. Akhirnya mereka wis jidek kentekan cara mereka menggunakan cara melakukan tekanan kepada pengikut-pengikutnya Kanjeng Rasul. Misalnya cara-cara tekanan yang dilakukan itu koyok Bilal. Bilal iki budak. Bilal iki budak. Apa yang diterima oleh Bilal karena kebetulan tuane iki orang yang kontra karo Kanjeng Rasul. Disiksa. Wis gak karu-karuan. Melakukan tekanan-tekanan fisik sing sampai pada saat itu tekanan-tekanan fisik itu berkembang. Dan ada apa ya? Akhirnya tekanan-tekanan yang diterima oleh umat Islam pada saat itu oleh umat-umat Kanjeng Rasul, karena tekanan-tekanan itu pun juga menimbulkan perlawanan. Para sahabat-sahabat sing iman ini juga melakukan perlawanan. Misalnya koyok apa jenenge orang-orang yang menyiksa iku enek sing ditikem mati enek sing wis macam-macam lah. Pokoknya intinya di situ terjadi kegaduhan yang mana mengganggu stabilitas sosial pada saat itu. Yang dilakukan akhirnya apa? Kanjeng Rasul membuat strategi mengutus pengikut-pengikutnya. Umat Islam pada saat itu tidak menampakkan keislamannya dulu. Jadi lah arep ngaji, iki Kanjeng Rasul bertempat ning ngene satu tempat jenenge Darul Arqam. Jadi lah arep ngaji, arep melakukan ritus peribadatan ning kono dan di sahabat-sahabatnya diperintah untuk bersembunyi. Karena desakan tekanan-tekanan itulah akhirnya Kanjeng Rasul menyuruh beberapa sahabat-sahabatnya termasuk Utsman bin Affan, termasuk apa jenenge putrine Kanjeng Rasul dhewe sing digarwa Sayyidina Utsman dan beberapa sahabat Ja'far bin Abdul Muthalib itu untuk hijrah pertama yang dilakukan oleh umat Islam yaitu ning ngene Habasyah.
Habasah iki cara saiki mungkin daerah iki Sudan. Daerah Sudan, Habasah. Nah, nang kono nang ngene Habasah karena popularitas Raja Habasah ini banyak didengar ke seantero negeri bahwa ning Habasah iki enek raja sing adil dan raja sing menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kepemimpinan sing apik. Akhirnya sahabat-sahabat diutus untuk hijrah rono. Dan rencana hijrah iki ternyata didengar oleh penentangnya Kanjeng Rasul iku mau Abu Lahab, Abu Jahal lan kanca-kancane iku mau ditentang Abu Sofyan, wis pokoke petinggi-petinggi Quraisy, petinggi-petinggi kafir Quraisy sing menentang keberadaannya Kanjeng Rasul. Akhirnya mereka pun juga mengejar orang-orang yang akan hijrah ning ngene Habasah kuwi mau. Begitu diparani ning ngene pantai di mana pantai ini akan dia akan menyeberang ke negeri Habasah, orang-orang iki wis berangkat. Ternyata tekan ngene Habasah diterima baik dengan lapang dada, diterima dengan tangan terbuka oleh Raja Habasah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, jenenge wong gak seneng iki kreatifnya ya padha kaya wong seneng. Bahkan luweh kreatif muslihatnya itu kreatif berstrateginya itu lebih. Akhirnya diputuskanlah, oke, kita harus mengutus seorang diplomat yang handal untuk mempengaruhi Raja Habasah sehingga yang dilakukan oleh umat-umat Islam sing hijrah, kanca-kancane Muhammad sing hijrah mengko harapane iki dideportasi cara bahasane saiki. Dibalekno rene meneh, kok dibalekno rene meneh, ayo diengkok bareng-bareng. Kira-kira ngono lah. Akhirnya ngutus salah satunya Amr bin As. Jadi memang Amr bin As itu terkenal apa ya licin, lincah, lonyot corongan dalam berdiplomasi itu luar biasa cerdas sih. Akhirnya ngutus Amr bin As rono, mereka gak kekurangan cara. Pertama Amr bin As rono menyampaikan salam dari petinggi-petinggi Quraisy dengan memberikan hadiah kepada Raja Habasah. Raja Habasah dikai hadiah, setelah dikai hadiah emas-emasan itu diterima dengan baik, ditakoni maksud kedatangan murine iki apa? Maksud teko murine iki apa? Akhirnya Amr bin As memulai suatu pembicaraan. Ya Raja, di sini ada warga kami yang telah engkau lindungi. Mereka adalah orang-orang yang di tempat kami melakukan sebuah aktivitas yang memecah belah bangsa kami. Dan mereka memiliki agama baru yang mana agama ini telah mendustakan agama-agama leluhur kami. Jangan sampai mereka ketika berada di bawah perlindunganmu nantinya akan menjadikan tempatmu atau negaramu, kerajaanmu menjadi tidak aman karena pengaruh-pengaruh dia, pengaruh-pengaruh agama yang dia anut. Akhirnya Raja Habasah mendengarkan sampai selesai pembicaraannya Amr bin As. Tapi Raja Habasah pun karena memang wis karakternya nalurine dasare wong adil. Yang beliau lakukan, orang langsung membuat satu keputusan, DE memanggil orang-orang Muslim yang di situ enek Utsman bin Affan, enek Ja'far bin Abi Thalib dan kawan-kawannya kuwi. Ditakoni, apa iya kowe memecah belah bangsamu? Oh, mboten, enggak. Kami tidak memecah belah. Bahwa kami dianggap memecah belah karena kami menyampaikan satu risalah, itu karena kami memang benar-benar harus menyampaikan itu.
Risalah ini adalah risalah yang dibawa oleh seorang rasul yang dia tidak memiliki track record atau rekam jejak berbohong. Dia bisa dipercaya dan apa yang dianutnya itu adalah kebenaran. Akhirnya terjadi adu argumen. Sing wong kafir Quraisy dutane Amr bin As, sing orang muslim Ja'far bin Abdul Muthalib. Setelah itu dalam proses adu argumen gue mau, dia menyampaikan bahwa iya aku ki enak agama sing bener. Agamaku ki jenenge Islam lan sak piturute lan sak piturute. Nang kono terjadi dialektika yang akhirnya menjadikan Raja Habasah terdiam setelah dibacakan ayat pertama surat Maryam. Mereka merasa tenang. Setelah kui, Raja Habasah memutuskan tetap memberikan suaka dan memberikan perlindungan kepada orang-orang Quraisy, yang mana orang-orang Quraisy itu orang-orang Islam teko Quraisy kui mau, teko suku Quraisy kui mau, untuk tetap tinggal dan tetap di bawah perlindungannya Raja Habasah. Raja Habasah kuwi ngerung-ngerung ketika krungu bacaan Al-Qur'an. Iku bacaan sing indah koyo ngene. Iki kok menyentuh hati, dan sak uskup-uskupe iki nangis-nangis kuwi ning kono. Akhirnya setelah itu Amr bin As harus pulang meneh balik ning Mekah dalam keadaan tangan hampa, tangan kosong. Artinya upayanya untuk memulangkan mendeportasi sahabat-sahabat itu tidak membawa hasil. Setelah Amr bin As balik, akhirnya Raja Habasah memutuskan karena pengaruh uskup-uskup penasihat-penasihat Nasrani gue mau untuk ditanyai bagaimana tanggap apa jenenge statement Islam tentang Isa, tentang Bunda Maryam dan lain-lain. Diceritakan ning kono Ja'far bin Abi Muthalib menyampaikan ning ngene raja bahwa ya koyo persis sing disampaikan ning ngene Al-Qur'an bahwa Isa kuwi anake wong suci. Isa kuwi anake Maryam yang dilahirkan tanpa bapak dan seterusnya dan seterusnya. Itu pun akhirnya menjadikan semakin yakin sehingga Raja Habasah dan beberapa uskup-uskupnya, penasihat-penasihatnya masuk ke dalam Islam. Karena Amr bin As mau balik ning ngene Quraisy dalam keadaan tangan kosong dan tangan hampa, akhirnya orang-orang Quraisy memaksa Abdul Muthalib untuk tidak lagi melindungi Kanjeng Rasul. Jadi apa ya, mensabotase Kanjeng Rasul iki nyapa kok tidak segera dilakukan pada saat itu, karena memang atas dasar pengaruh Abu Thalib, pamane Kanjeng Nabi Abu Thalib kuwi, bapake Sayyidina Ali. Atas dasar pengaruh Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib memberikan jaminan garansi isik untuk melindungi Kanjeng Rasul, dan pengaruh Abu Thalib ini cukup mampu untuk meredam gejolak sosial yang mana nantinya akan membahayakan Kanjeng Rasul. Jadi wis pancet, lagune pancet ini Abdul Muthalib yang pada saat itu diparani meneh, kami sudah pernah memintamu untuk menghentikan anak saudaramu, namun engkau tidak melakukannya. Demi Allah kami sudah tidak sabar lagi menghadapi masalah ini. Jadi wis mentok. Pokoknya siapa yang nantinya mengumpat bapak-bapak kami, ajaran-ajaran leluhur kami akan melakukan itu dengan kekuatan fisik. Akhirnya dijabani karo Abdul Muthalib. Ya wis, lek kowe memang arep dodol tak tuku. Cara bahasane saiki ngono. Ngono nek siir Abdul Muthalib sapa ae tak jamin ora bakal enek sing iso menjamah Muhammad selama aku isih urip. Nek kowe memang isih enek urusan dan ora trimo karo iki, ora apa-apa. Adep ana aku sing akan tetep melindungi
Muhammad. Tapi pada kondisi itu pamannya Kanjeng Nabi pun Abi Thalib ya tidak memeluk Islam. Karena wis kadung nyaman dengan thariqah jahiliyahnya gue mau. Agama-agama yang sudah dianut nenek moyangnya. Akhirnya setelah itu wis mentok kan, muncullah satu ide yang sangat gila. Nek ngono saiki Abu Lahab, Abu Jahal, CS kuwi rapat meeting membuat sebuah langkah sing mungkin pada saat itu terobosan sing tidak banyak difikirkan oleh banyak orang dan tidak cukup banyak yang berani melakukan itu dengan tangannya sendiri. Apa yang dilakukan pada saat itu? Muncullah ide untuk membunuh Kanjeng Rasul. Lah, ketika ide itu muncul, dilalah tanpa diduga, tanpa dinyana. Ada paman Kanjeng Rasul yang lain, yang mana ini dianggap singa padang pasir, yang secara fisik maupun secara pengaruh ditakuti dan disegani, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Lah, bersamaan dengan itu, setelah Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam, setelah itu baru Umar bin Khattab sing masuk Islam. Proses keislaman Umar kok enek bab dhewe diterangno. Jadi semakin langkah-langkah Kanjeng Rasul diset, semakin kuat. Semakin akan didesak, semakin kuat. Semakin dipersempit jalannya, semakin lebar solusi-solusi dan hal-hal yang menjadikan agama ini semakin berkembang. Jalan di mana jalan itu menjadikan agama ini semakin berkembang. Dan akhirnya disitulah ketika Hamzah bin Abdul Muthalib mulai masuk Islam, posisi ini Islam menjadi semakin kuat. Setelah itu atas dorongan Hamzah pamane Kanjeng Rasul iki, disitulah Kanjeng Rasul wis ora usah ndelik-ndelik meneh ning Darul Arqam koyo sing wis gak usah ndelik-ndelik meneh. Saiki terbuka ae, aku sing ngakem jadi pengawalmu. Setelah itu saat Hamzah bin Abdul Muthalib iki masuk Islam, ya karakternya memang Hamzah iki petarung lek sampean delok ning film film Umar. Hamzah kuwi mari mlebu Islam. Iku ora kok terus digawe dhewe ngono gak. Petinggi-petinggi Quraisy parane siji-siji. Abu Lahab, aku mlebu Islam. Kowe lek ora trimo ayo perang mbek aku. Ya Abu Lahab keper. Abu Jahal jadi parane, Abu Jahal. Aku wis iman karo Muhammad. Lek kowe ora trimo ayo perang mbek aku. Ojo gelarani Muhammad. Siji-siji diparani ketoki omahe kuwi. Jadi kemlintine pol jenenge Hamzah iki kemlintine pol. Parani siji-siji kae. Akhirnya petinggi Quraisy semakin stres meneh, orang-orang kafir Quraisy iki diapa nih ya? Ben agamane Muhammad itu ora berkembang. Karena lagi berkembang sangat berbahaya posisi kita. Jadi ide membunuh Kanjeng Nabi semakin mereka beragitasi, semakin mereka bermanuver ingin membunuh Kanjeng Nabi, semakin Allah Subhanahu wa taala buka dalan dan memberikan perlindungan ngene Kanjeng Rasul. Tapi aku yakin kondisi pada saat itu Kanjeng Rasul sendiri juga merasakan tekanan, ora santai gak ngono. Pasti merasakan tekanan-tekanan itu. Dibuktikan apa? Dibuktikan sahabat-sahabatnya sebelum Hamzah mlebu Islam diperintahkan untuk tidak menampakkan keislamannya. Dibuktikan Kanjeng Rasul bertempat ning satu tempat demi keamanan bersama, yaitu Darul Arqam kuwi mau. Nah, tapi setelah Hamzah masuk Islam, akhirnya positioningnya umat Islam semakin kuat. Meskipun awal mula
Sayyidina Hamzah masuk Islam itu karena Sayyidina Hamzah enek kecentok, maksudnya kecentok karo musuhe Kanjeng Nabi. Kecentok karo bose lah, cara karo ya apa kolega bisnis apa-apa lah kira-kira ngono. Akhirnya ya wes lek kowe ngono. Aku tak melok Muhammad. Awalnya koyo ngono. Tapi karena memang ya memang dasar jatah hidayah, akhirnya pun juga Allah membuka hatinya untuk memang benar-benar iman yang ini Kanjeng Rasul yang pada saatnya nanti Sayyidina Hamzah itu juga gugur demi membela agamane Kanjeng Rasul nalika perang Uhud. Wis Hamzah mlebu Islam semakin kuat, mari ngono ditambahi karo Sayyidina Umar yang masuk Islam. Jadi keislamannya Sayyidina Umar sendiri itu juga merupakan satu ya dongane Kanjeng Nabi. Muga Islam ini diperkuat oleh orang yang kuat, yaitu Umar. Ya, Kanjeng Nabi pernah berdoa ndongakno muga-muga Islam ini diperkuat oleh salah satunya Umar bin Khattab. Doa itu benar-benar diijabahi karo Allah Subhanahu wa taala meskipun masuknya Islam Sayyidina Umar iku ya ora dikira ora dinyono. Jadi pada saat itu lek ning kene maupun ning film Umar iku juga enek diceritakan adik Sayyidina Umar iki wis mlebu Islam dhisik. Adik Sayyidina Umar iki wis mlebu Islam dhisik. Mari ngono Sayyidina Umar krungu nek adike kuwi mlebu Islam. Setelah Sayyidina Umar krungu lek adike iku mlebu Islam, akhirnya Sayyidina Umar mureng-mureng lah. Adike iku sak bojone apik dipateni karo Sayyidina Umar. Gara-gara krungu lek Sayyidina Umar apa adike mlebu Islam. Di tengah duwe ngamuk ning ngene adike kuwi. Adike yo ngamuk sisan wis padha wis lek arep mateni patenono aku. Emangnya aku wedi apa piye kira-kira ngono lah. Aku memang beriman ning ngene Kanjeng Rasul. Lah enek lembaran-lembaran sing dinganu wa fi riwayatin lembaran-lembaran iku isine surat Toha. Karena surat Toha itu diwaca. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilum mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ketika surat itu dibaca, dilalah embuh piye ceritane, embuh piye jelunturunge. Sayyidina Umar kuwi memiliki hasrat untuk masuk Islam. Untuk iman ning ngene Kanjeng Rasul. Akhirnya pada saat itu kabeh ditinggal, Sayyidina Umar menuju ning daleme Kanjeng Rasul. Semono kan wis dikawal Hamzah. Sahabat-sahabat liyane gak enek sing wani karena Umar itu memiliki popularitas petarung sing ora enek wong wani. Mikire sahabat-sahabat pada saat itu Sayyidina Umar iki arepe mateni Kanjeng Rasul. Gak enek sing wani minggir kabeh. Hamzah tok sing wani ngadepi ning ngarep. Tenang, iki urusanku iki kok. Cara saya kira-kira beres bos. Awak iki urusanku iki. Dihadang ning ngarep apa ning ngarep pintu di mana Kanjeng Rasul akan masuk. Ning kono Hamzah takok ning ngene Sayyidina Umar, kowe arep nyapor iki? Cara saiki kira-kira ngono. Hamzah wis dinggirno ngono ae karo Sayyidina Umar. Sakhire karo Kanjeng Rasul jarno ae. Ya jarno ben mlebu. Begitu ketemu Kanjeng Rasul, deprok nangis akhirnya menyatakan keislamannya di depan para sahabat.
ketika Islam wis diperkuat Sayyidina Umar, disinilah mulai menemukan titik terang. Titik terang, wis wani terbuka, wis wani ontang-ontang lah. Wis duwe petarung, ya to, duwe pemikir, duwe wong sugih, duwe orang sing di situ secara SDM wis mampu, akhirnya menyampaikan Islamnya sudah mulai terang-terangan. Dari situlah dalam proses Umar bin Khattab masuk Islam, disinilah awal petaka atau awan kelabu yang dirasakan oleh kaum musyrikin Quraisy, yang mana akhirnya pada saat itu serangan-serangan, tekanan-tekanannya kepada orang-orang Islam maupun umat-umat Islam ini juga semakin kuat. Apa yang terjadi dari proses itu, akhirnya petinggi-petinggi Quraisy iki jideg, bandar-bandar sing duwite akeh kuwi, sing posisinya mulai terancam atau menganggap ajaran Kanjeng Rasul iki terancam, melakukan satu strategi di dalam perang, yaitu strategi boikot. Jadi keluarga besar ning ngene Quraisy kuwi memboikot keluargane Kanjeng Rasul. Baik itu di dunia perdagangan, di dunia sosial, kemitraan, diputus semua oleh keluargane Kanjeng Rasul. Sehingga yang terjadi pada saat itu dalam proses pemboikotan itu yo miris. Apa kemirisane? Yo piye wong pedagang kok ora oleh dagang. Terus mari ngono bisnismen kok ora oleh berkolaborasi. Ya akhirnya aset omsetnya pun juga turun, secara ekonomi juga mulai melemah pada saat itu. Sehingga dilakukanlah sebuah manuver-manuver oleh orang-orang Quraisy untuk bernegosiasi karo Abu Thalib atau karo keluarga besar Kanjeng Rasul. Piye iki boikote tak culne, tapi Muhammad aja mau lindungi. Utawa lek memang gak kowe tetep kepengin ngelindungi, gak apa-apa. Sak gak-gake suruh dia berhenti untuk mensiarkan atau menyebarkan ajarannya. Karena ajaran iki berbahaya untuk thariqah jahiliyah kami. Sing wis kadung memiliki sistem dan posisi sing wis mapan. Tapi tetap pamane Kanjeng Rasul Abu Thalib menolak dengan keras ajakane orang kafir Quraisy, petinggi kafir Quraisy yang ketiga kalinya. Akhirnya lama kelamaan yang boikot ini pada saatnya akhirnya menemukan titik temu tanpa mengorbankan prinsip keimanannya dan keislamannya, yang nantinya setelah proses boikot ini nanti Kanjeng Rasul akan mengalami beberapa peristiwa-peristiwa sing diarani tahun kesedihan, mulai wafate Abu Thalib, mulai wafate Sayyidah Khadijah, dan terus menerus sampai menjelang Isra Mi'raj. Setelah itu mari Isra Mi'raj itu nanti ning ngene tahapan hijrah. Itu aja yang bisa sampaikan. Yang akhir akeh salah nyuwun pangapura. Aqulu hadza astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.